Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfia Fakira. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman nyata tentang seseorang yang sering atau pernah mengalami speech phobia dalam berpublic speaking dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi saya telah melakukan wawancara dari 3 narasumber yang sangat luar biasa dan saya rasa mereka sering atau pernah berpublic speaking. Yang pertama yaitu ada Kak Anzalna Salsabila SPD. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kak Anzalna sekarang berusia 23 tahun dan kegiatan Kak Anzalna sekarang yaitu seorang guru dan saat ini mengajar di 2 sekolah sekaligus, yaitu di SD Impres Japing dan MAN Impres Cendekia. Kak Anzalna juga adalah seorang tentor bimbel di beberapa bimbel yang ada di Makassar, yaitu bimbel di Neutron, Sunhas, dan bimbel di Alfitian. Beliau juga adalah seorang pengusaha muda yang memiliki beberapa usaha. Wah, sungguh luar biasa ya Kak Anzalna ini. Oke, kita langsung saja. Jadi Kak Anzalna ini pernah mengalami atau merasakan yang namanya speech phobia. Beliau mengalami speech phobia ini pada saat menjadi speaker pada Konferensi Internasional Teknologi Sains tahun 2023. Efek yang beliau rasakan yaitu sedikit nervous karena pada saat itu beliau menjadi satu-satunya pemateri muda pendidikan guru sekolah dasar di konversi tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beliau dapat mengontrol kembali dan berjalan sesuai yang beliau inginkan. Adapun cara yang dilakukan Kak Anzalna untuk mengatasi speech phobia yang dirasakan atau yang dialami. Yang pertama itu berusaha untuk tetap percaya diri dengan cara melakukan hal-hal yang positif, karena apa yang kita pikirkan nantinya itu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, berusaha menguasai materi dengan memperbanyak membaca. Yang ketiga, yakin dan percaya bahwa ketika kita dipilih, berarti kita itu memiliki potensi lebih dari orang lain. Maka jangan sia-siakan hal tersebut dan tetap percaya diri. Yang keempat, banyak latihan pronoun dan senam wajah agar pada saat tampil itu lidah tidak keseleo atau salah bicara. Kemudian yang terakhir, perbanyak minum air putih dan pandai mengatur napas. Baik, kemudian narasumber saya yang kedua yaitu Kak Andi Fitria Ramadhani. Kak Andi Fitria ini adalah mantan Ketua Umum Aksara FIP UNM periode 2022-2023. Beliau sekarang masih menyelesaikan tugas akhirnya di kampus, tepatnya di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun cerita speech phobia yang pernah Kak Andi Fitria alami, yaitu di mana saat beliau mengikuti perlombaan FIPJIP tahun 2023 di kota Yogyakarta dengan menampilkan perlombaan puisi. Kak Andi Fitria ini mengalami speech phobia, keadaan di mana beliau merasa takut saat berbicara di depan umum atau di depan banyak orang. Namun hal tersebut tidak menjadikan penghalang Kak Andi Fitria untuk tetap berbicara atau melanjutkan kegiatan tersebut karena kepribadiannya yang senang tampil di depan umum. Dengan keyakinan Kak Andi Fitria ini mengatasi speech phobia yang beliau alami hingga akhirnya beliau mendapatkan juara 2 dalam perlombaan tersebut. Masya Allah, sungguh luar biasa ya pengalaman Kak Andi Fitria ini. Walaupun beliau mengalami speech phobia, namun beliau tetap dapat mengatasi hal tersebut dan tetap mendapatkan juara, yaitu juara 2. Adapun cara yang dilakukan Kak Andi Fitria untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan terus berlatih dan lambat laun menjadi terbiasa sehingga
tidak merasakan nervous lagi saat menjadi seorang public speaker. Kemudian narasumber saya yang terakhir yaitu Kak Astuti Widanarti, yang biasa saya sapa dengan sebutan Kak Tuti. Kak Tuti sekarang masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kak Tuti memiliki cerita speech phobia yang sangat luar biasa. Setelah saya banyak berbincang dengan Kak Tuti, beliau banyak menceritakan semua kepada saya, mulai dari pertama kali beliau merasakan menjadi seorang public speaker, hingga sekarang beliau bergelut di salah satu organisasi di kampus, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah, dan sekarang menjadi pemateri PKPD 2. Pengalaman pertama beliau mengalami speech phobia yaitu pada saat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di Kabupaten Sinjai. Beliau mengikuti lomba palang merah tingkat kabupaten dan saat itu masih kelas 11 dan menjadi utusan organisasi tersebut untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian pada saat presentasi, beliau mengalami speech phobia di mana beliau merasa takut, gemetar, keringat dingin, hingga bahkan melupakan materi yang beliau bawakan pada saat itu. Hal tersebut dikarenakan Kak Tuti merasa minder dengan lawan yang sangat luar biasa, ditambah dengan juri-juri yang sangat hebat dan luar biasa pada saat itu. Adapun hal yang Kak Tuti lakukan untuk mengurangi speech phobia yang beliau rasakan pada saat itu, yaitu mengatur pernapasan. Setelah dirasa cukup baik, lalu meminum air putih. Kemudian yang kedua, mulai memacu diri dengan cara berlatih di depan cermin. Upayakan saat berbicara itu kita memiliki lawan bicara, sehingga nanti ada yang memberikan masukan kepada kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak latihan. Yang biasa Kak Tuti lakukan yaitu merekam suara di handphone, kemudian mendengarkannya berulang kali. Kemudian bukan hanya persiapan materi yang matang, menurut Kak Tuti, hal yang perlu disiapkan juga yaitu pakaian atau kostum. Menurut Kak Tuti, dengan persiapan tersebut menjadi sesuatu hal yang penting untuk menambah kepercayaan diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu menyuruh orang lain yang berada di dekat Kak Tuti untuk memukul tangan atau mencubit. Nah, itulah ketiga cerita speech phobia yang dialami oleh ketiga narasumber saya. Jadi, speech phobia itu merupakan kecemasan yang berlebih saat berbicara di depan umum. Namun, speech phobia ini bukanlah sebuah penghalang untuk kita dapat berbicara di depan umum. Jadi, adapun beberapa solusi yang dapat saya berikan kepada teman-teman dan teruntuk diri saya sendiri juga, karena saya rasa saya masih kurang dalam berpublic speaking dan sering merasakan yang namanya speech phobia. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengatur pernafasan agar pernapasan menjadi lebih baik, perbanyak latihan dan perbanyak membaca, dan jangan lupa untuk selalu memikirkan hal-hal positif, karena dengan kita memikirkan hal-hal positif itu nantinya yang akan terjadi pada diri kita, serta lebih percaya diri. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kata-kata untuk hari ini, jika Allah yang memudahkan maka tidak pernah ada kesulitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.